Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Marisa. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 ini. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan presentasi ini walaupun secara online. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu dosen Risa Ratna Gumilang sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Dari yang akan kelompok 2 presentasikan itu mengenai country risk analysis. Dimohon untuk teman-teman semuanya agar menyimak dan menonton videonya hingga akhir. Baik, berikut video dari presentasi kelompok kami. Baik, saya akan membahas mengenai apa itu country risk analysis, yang dimana definisi dari country risk analysis ini yaitu bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, adapun menurut para ahli, pengertian menurut ahli, salah satunya menurut Dr. Insinyur Sumarno M. Country risk analysis ini yaitu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan atau yang mungkin terjadi, maka itu disebut dengan risiko. Country risk analysis ini juga merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi risiko apa saja yang akan terjadi dengan berbisnis atau berinvestasi di suatu negara. Adapun risiko umum yang terjadi di beberapa negara yaitu meliputi 5 risiko. Yang pertama yaitu risiko politik, ekonomi, hukum, yang keempat sosial dan budaya, yang kelima risiko lingkungan. Nah, untuk risiko politik ini meliputi stabilitas politik, risiko perubahan rezim politik, politik konflik, kebijakan pemerintah yang tidak stabil, dan risiko yang terkait dengan keamanan nasional. Untuk risiko ekonomi, yaitu termasuk ke dalam keadaan ekonomi makro, seperti inflasi, fluktuasi mata uang, risiko krisis keuangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Atau juga seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi. Nah, itu semua yang mempengaruhi risiko ekonomi. Yang ketiga yaitu risiko hukum, yang dimana meliputi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan investasi asing, hak kekayaan intelektual, kepastian hukum, dan peraturan bisnis yang kompleks. Selanjutnya yang keempat yaitu risiko sosial dan budaya. Itu termasuk kepada faktor-faktor seperti kestabilan sosial, perbedaan budaya, konflik sosial, dan masalah yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko lingkungan ini terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, kebijakan lingkungan yang ketat, peraturan perlindungan, dan risiko reputasi yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Nah, itu semua yang tadi saya sebutkan merupakan risiko yang dapat terjadi di beberapa negara dalam 5 aspek. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga hukum, yang keempat sosial dan budaya, dan yang kelima yaitu risiko lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman-teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Elvira Sofian. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian risiko country risk. Sejak krisis utang dunia ketiga pada awal tahun 1980, lembaga komersial menyusun indeks atau peringkat sebagai ukuran risiko negara. Dalam hal ini, ICRG telah melakukan pemeringkatan risiko ekonomi, risiko finansial, risiko politik, dan komponen risk untuk 90 negara dengan basis bulanan. Penilaian risiko negara mengevaluasi ekonomi, keuangan, faktor politik, dan interaksi mereka dalam menentukan risiko terkait dengan negara tertentu. Persepsi faktor-faktor penentu risiko negara ini sangat penting karena mereka mempengaruhi pasokan dan biaya arus modal internasional.
Dalam menetapkan tingkat risiko negara, ICRG memperhitungkan 3 jenis risiko, yang dimana ada risiko keuangan atau financial risk dengan bobot 25%, risiko ekonomi atau economic risk sebesar 25%, dan risiko politik atau political risk sebesar 50%. Pembobotan itu menggambarkan bahwa komponen risiko politik mendominasi dibandingkan dengan risiko finansial dan risiko ekonomi. Karena itu, apabila disabilitas politik meningkat, maka country risk pun akan meningkat secara signifikan. Mengikuti konsep penilaian yang digunakan oleh International Country Risk Guide atau ICRG dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada beberapa indikator-indikator yang menjadi kunci tergoncangnya stabilitas politik. Beberapa indikator tersebut menjadi stabilitas pemerintahan, konflik internal, profil investasi, termasuk pada kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi. Kemudian seperti korupsi, konflik agama, hukum, peraturan, serta peran militer termasuk pada kelompok yang kedua. Risiko politik muncul dari peristiwa seperti perang, konflik internal dan eksternal, sengketa teritorial, revolusi yang menyebabkan perubahan pemerintahan, serangan teroris di seluruh dunia, faktor sosial termasuk kerusuhan sipil karena perbedaan ideologis, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan bentrokan agama. Dalam istilah praktisnya, risiko politik ini berkaitan terhadap kemungkinan bahwa pemerintah dapat mengenakan valuta asing dan modal kontrol, pajak tambahan, dan pembekuan aset atau pengambil alihan. Keterlambatan dalam transfer dana dapat memiliki konsekuensi serius bagi hasil investasi, impor pembayaran dan penerimaan ekspor, yang semuanya itu dapat menyebabkan penghapusan investasi. Selain itu, risiko ekonomi dan keuangan juga komponen utama dari risiko negara, termasuk faktor-faktor seperti kemerosotan dalam produksi, peningkatan yang cepat dalam biaya produksi, dana asing tidak produktif diinvestasikan, dan kebijaksanaan pinjaman oleh bank asing, menurut Nagy pada tahun 1988. Perubahan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara juga merupakan faktor penting yang dapat mengganggu aliran bebas modal atau sewenang-wenang dapat mengubah pilihan untuk investasi. Investor asing langsung juga prihatin terhadap gangguan untuk produksi, kerusakan pada instalasi, dan ancaman terhadap personil, menurut Judner pada tahun 1995. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu elemen resiko negara perusahaan multinasional atau MNC. Yang pertama itu elemen resiko negara. Resiko negara digunakan untuk memonitor negara lokasi usaha MNC saat ini. Jika resiko suatu negara tertentu itu naik, maka MNC dapat mempertimbangkan untuk menginvestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Nah, MNC juga dapat menggunakan analisis risiko sebagai sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan risiko tinggi. Analisis risiko negara tidak terbatas pada prediksi krisis utama. MNC juga dapat menggunakan analisis ini untuk merevisi keputusan investasi atau keputusan keuangan terkait dengan peristiwa terakhir. Salah satu peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan arus kas yang akan dihasilkan oleh MNC. Selanjutnya yaitu elemen resiko politik. Resiko politik merupakan faktor resiko penting yang harus dipantau oleh perusahaan yang akan menjalankan bisnisnya secara internasional. Ini mengacu pada kemungkinan bahwa perubahan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan hukum, atau peningkatan kestabilan politik dapat mengakibatkan hasil negatif bagi bisnis. Contohnya, spesifik dari faktor resiko ini termasuk pengambilan nasionalisasi, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan kebijakan utama. Nah, sikap konsumen di negara setempat. Bentuk resiko yang paling ringan di politik, nah ini termasuk ke politik juga, ini bagi seorang eksportir. Kecenderungan warga untuk membeli barang produksi lokal saja. Meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara yang dituju, namun jika warga tersebut memiliki filosofi dengan tetap membeli produk lokal,
maka hal ini dapat menghalangi keberhasilan MNC. Selanjutnya yaitu tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu MNC. Misalnya, pemerintah setempat dapat mengenakan standar pengendalian polusi. Nah, hal ini dapat mempengaruhi biaya dan pajak perusahaan tambahan. Nah, hal ini, pajak perusahaan ini dapat mempengaruhi laba setelah pajak, seperti juga pajak kekayaan dan pembatasan pengiriman dana yang mempengaruhi arus kas setelah pajak yang dikirim ke induk perusahaan. Selanjutnya itu ada pembatasan pengiriman dana. Seringkali anak perusahaan MNC mengirim dana kembali ke kantor pusat guna melunasi pinjaman, pembelian perlengkapan, beban administrasi, laba yang dikirim kembali, atau tujuan lainnya. Pada beberapa kasus, pemerintah setempat dapat memblokir pengiriman dana yang akan memaksa anak perusahaan melakukan proyek yang tidak optimal. Nah, alternatif lain, MNC dapat menginvestasikan dana dalam sekuritas lokal untuk memperoleh imbal hasil sementara dana yang sedang diblokir. Namun, pengembalian tersebut mungkin lebih kecil daripada yang akan diperoleh jika dana dikirim kembali ke anak perusahaan. Selanjutnya itu mata uang yang tidak dapat ditukar. Nah, beberapa pemerintah itu tidak mengizinkan mata uang setempat ditukar menjadi mata uang negara asing. Nah, hal ini dapat mengakibatkan laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan tidak dapat dikirim kembali pada induk perusahaan. Jika mata uang tersebut tidak dapat kembali kepada induk perusahaan, maka induk perusahaan MNC harus menukar uang tersebut dengan barang untuk memperoleh keuntungan dari proyek yang dilakukan oleh negara tersebut. Selanjutnya yaitu perang. Beberapa negara memiliki kecenderungan untuk terlibat konflik dengan negara lain atau konflik dalam negara tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi keselamatan dari tenaga kerja anak perusahaan atau tenaga pemasaran yang berusaha memenuhi pasar ekspor bagi MNC. Meskipun MNC tidak terkena dampak secara langsung, namun MNC perlu mengeluarkan biaya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja. Nah, beberapa prediksi yang lebih pesimis juga memperkirakan kemungkinan biaya perlengkapan yang lebih tinggi atau naik, dan kemungkinan dampak tingginya inflasi. Selanjutnya itu birokrasi. Nah, birokrasi pemerintah ini merupakan salah satu faktor resiko negara. Nah, hal ini dapat mempersulit bisnis MNC. Meskipun terlihat tidak relevan, faktor ini merupakan penentu utama dari MNC saat pertimbangan proyek di Eropa Timur tahun 90-an. Beberapa pemerintah Eropa Timur tidak terlalu berpengalaman dalam memfasilitasi masuknya MNC ke pasar mereka. Nah, yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi dapat berdampak negatif kepada bisnis internasional MNC karena akan meningkatkan biaya untuk melakukan usaha atau mengurangi pendapatan MNC. Berbagai bentuk korupsi dapat terjadi antar perusahaan atau perusahaan dengan pemerintah. Misalnya, suatu MNC akan kehilangan pendapatan karena kontrak pemerintah diberikan kepada perusahaan lokal yang menyuap pegawai pemerintahnya. Maka hal ini, korupsi itu sangat beresiko terhadap majunya atau terhadap keberlangsungan MNC itu sendiri. Pertama itu ada stabilitas politik. Indikator ini berfungsi untuk menentukan berapa lama rejim suatu negara akan bertahan dan kejelasan keinginan rejim tersebut untuk mendatangkan investasi asing dan menjamin kelangsungan investasi tersebut. Yang kedua itu ada faktor ekonomi. Indikator lain yang sering digunakan sebagai faktor ekonomi diantaranya tingkat inflasi, keseimbangan defisit dan surplus, dan pertumbuhan per kapita. Digunakan sebagai indikasi apakah ekonomi suatu negara dalam keadaan baik atau memerlukan perbaikan yang akan menjadi pertimbangan untuk investasi asing. Yang ketiga itu ada faktor subjektif. Persepsi perilaku suatu negara terhadap perusahaan swasta, apakah akan menolak keberadaan perusahaan swasta atau mendorong perkembangannya.
Keempat, resiko politik dan ketidakpastian hak atas kekayaan. Kemungkinan dari pengambil alihan badan usaha oleh pemerintah, pembatasan penggunaan kekayaan, perubahan kebijakan pajak. Hal-hal tersebut mempengaruhi arus kas perusahaan dan berimbas kepada nilai dari perusahaan. Yang terakhir ada capital flight, indikator penting suatu resiko politik yaitu capital flight yang tinggi. Capital flight berarti ekspor pendapatan penduduk suatu negara karena adanya kecemasan terhadap keamanan kapital. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, antara lain peraturan pemerintah, kontrol, dan pajak yang menurunkan pendapatan dari investasi domestik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara dan tingkat resikonya. Berikut beberapa faktor diantaranya. Yang pertama ada fiscal irresponsibility. Mungkin ini bisa diasumsikan dengan tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi. Semakin tinggi tingkat defisit pemerintah, semakin tinggi kemungkinan pemerintah dalam campur tangan investasi asing dikarenakan keharusan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ketidakstabilan moneter. Ketersediaan yang berlebih dan ketidakpastian perubahan terhadap jumlah uang memicu terjadinya inflasi yang tinggi, dan hal ini pada umumnya dapat ditemukan pada tingkat defisit pemerintah yang besar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Pengaturan sistem nilai tukar. Pengaturan terhadap sistem nilai tukar akan menyebabkan nilai mata uang lokal jatuh. Sama dengan nilai pajak ekspor dan subsidi impor, hal ini memicu devaluasi dan akan berdampak pada capital flight. Pengeluaran pemerintah yang sia-sia. Pengeluaran pemerintah yang sia-sia merujuk pada penggunaan dana publik yang tidak memberikan manfaat yang sebanding atau tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Resource base adalah kumpulan sumber daya alam, manusia, dan modal yang tersedia dalam suatu negara atau wilayah. Sumber daya ini merupakan fondasi atau landasan bagi pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial suatu negara. Tingkat defisit pemerintah yang tinggi. Tingkat defisit pemerintah yang tinggi terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan yang diperoleh melalui pendapatan pajak dan sumber pendapatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq di sini dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara dan tingkat resikonya. Beberapa faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara dan tingkat resikonya antara lain: 1. Fiscal irresponsibility, bisa diasumsikan dengan tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi. Semakin tinggi tingkat defisit pemerintah, semakin tinggi kemungkinan pemerintah dalam campur tangan investasi asing, dikarenakan keharusan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ketidakstabilan moneter. Ketersediaan yang berlebih dan ketidakpastian perubahan terhadap jumlah uang memicu terjadinya inflasi yang tinggi, dan hal ini pada umumnya dapat ditemukan pada tingkat defisit pemerintah yang besar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yang ketiga, pengaturan sistem nilai tukar. Pengaturan sistem nilai tukar menyebabkan nilai mata uang lokal jatuh, sama dengan nilai pajak ekspor dan subsidi impor. Hal ini memicu devaluasi dan akan berdampak pada capital flight. Pengeluaran pemerintah yang sia-sia. Yang kelima, resource base. Yang keenam, country risk dan penyesuaian pada external shocks, indikator country risk, dan kesehatan ekonomi tingkat country risk yang tinggi. Yang ketujuh, tingkat defisit pemerintah yang tinggi. Yang kedelapan, jumlah uang yang beredar cukup banyak, terlebih dengan adanya nilai tukar yang tetap. Yang kesembilan, pembelanjaan pemerintah tinggi yang memicu rendahnya penerimaan. Yang kesepuluh, pengaturan harga pajak, pendapatan, pembatasan perdagangan. Yang ke-11, tingkat pajak yang tinggi.
ke-12, kepemilikan perusahaan oleh pemerintah. Yang ke-13, ketidakadaan institusi pemerintah yang mendasar indikator positif terhadap kesehatan ekonomi. Yang ke-14, struktur legal yang mendorong perkembangan pasar, regulasi yang minimal. Yang ke-15, ekonomi terbuka. Yang terakhir, ke-16, kebijakan ekonomi makro yang stabil, analisa risiko negara dalam internasional bank dari sudut pandang perbankan. Country risk, risiko kredit terhadap pinjaman suatu negara sangat ditentukan oleh biaya real untuk membayar pinjaman, legal yang mendorong perkembangan pasar, regulasi yang minimal. Yang ke-15, ekonomi terbuka. Yang terakhir, ke-16, kebijakan ekonomi makro yang stabil, analisa risiko negara dalam internasional bank dari sudut pandang perbankan. Country risk, risiko kredit terhadap pinjaman suatu negara sangat ditentukan oleh biaya real untuk membayar pinjaman berlawanan dengan kekayaan real yang harus didapatkan oleh negara tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Minimal, ekonomi terbuka, kebijakan ekonomi makro yang stabil, analisa risiko negara dalam internasional bank dari sudut pandang perbankan, country risk risiko kredit terhadap pinjaman suatu negara sangat ditentukan oleh biaya real untuk membayar pinjaman berlawan dengan kekayaan real yang harus didapat oleh negara tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya yang telah menyimak dan menonton video kami hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.